Halo sahabat ATLM, selamat datang di iLab. Ya, pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita terkait alasan mengapa saya ekstensi kuliah dari D3 ke S1, dari D3 TLM ke S1 Biologi konsentrasi biomedik. Ya, mungkin untuk teman-teman banyak yang lulusan dari D3 TLM atau D3 Analisis Kesehatan itu mencari-cari tahu nih, menimbang-nimbang apakah sebaiknya ke diploma 4 atau S1. Nah, ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya, kenapa saya memilih untuk melakukan ekstensi ke jenjang S1. Nah, sebelum lanjut, mungkin teman-teman yang belum tahu sebenarnya ekstensi dari D3 ke D4 itu apa sih? Nah, ekstensi itu merupakan salah satu jenjang pendidikan yang memungkinkan mahasiswa dari yang memiliki ijazah diploma 3 itu bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 seperti itu. Yang namanya juga ekstensi, jadi perpanjangan masa studi lah istilahnya, perpanjangan yang untuk mendapatkan gelar yang lebih tinggi seperti itu. Dan ini bisa dibuka program ini baik oleh negeri ataupun swasta, tergantung kampusnya seperti itu. Mungkin beberapa kampus yang mau buka ekstensi ini, contohnya seperti untuk negeri itu seperti Universitas Indonesia seperti itu. Kemudian mungkin UGM ada beberapa, tapi ada juga yang sudah tidak dilakukan ekstensi seperti itu. Dan ini juga berlaku untuk fakultas-fakultas atau prodi-prodi lain selain prodi dari TLM ini seperti itu. Oke, di sini saya rangkum ada 5 alasan kenapa saya melakukan ekstensi tersebut. Oke, yang pertama adalah karena prodi diploma 4 waktu itu, jadi D4 TLM atau analisis kesehatan itu tidak dibuka. Jadi setelah saya lulus sekitar tahun 2015 waktu itu, jadi tidak dibuka gitu prodi untuk D4, sehingga saya coba mencari informasi terkait bisa lanjut kemana nih gitu, walaupun mungkin di tempat-tempat lain ada yang dibuka ya. Nah, dan setelah saya cari-cari informasi, ternyata ada senior saya, jadi beberapa tahun di atas saya itu melanjutkan ke S1 biomedik ini. Nah, ceritanya S1 biomedik ini memang sudah terakreditasi A waktu itu. Jadi untuk untuk akreditasi sudah cukup baik. Kemudian juga untuk prodi ini memang untuk, walaupun masuk ke dalam prodi biologi, namun untuk konsentrasi biomedik ini pihak kampus mengharuskan mahasiswanya itu memiliki background, jadi harus basicnya itu dari D3 Analisis Kesehatan atau dari diploma 1 teknologi bank darah seperti itu. Jadi selain di luar itu nggak bisa melanjutkan ke jenjang biologi khusus prodi biomedik ini. Nah, oleh sebab itu setelah cari-cari tahu, kemudian juga kira-kira perkiraan berapa lamanya, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan ekstensi ke prodi ini. Kemudian alasan yang kedua adalah berharap memang dengan melanjutkan ke S1 bisa menambah wawasan ya, ilmu pengetahuan yang kita miliki, yang mana diharapkan bisa menunjang untuk ilmu yang kita miliki sebelumnya. Jadi ternyata memang di S1 biologi medik ini karena dia mengikuti secara perkuliahan itu kan beda sistem ya. Untuk diploma 3 ataupun diploma 4 itu menggunakan sistem menggunakan sistem paket. Nah, sedangkan untuk S1 ini menggunakan sistem SKS gitu. Jadi mungkin kalau yang kuliah D3 atau D4 ibaratnya sudah cukup aman lah, ibaratnya dengan SKS sekian setiap tahunnya dengan porsi tertentu, insya Allah bisa lulus tepat waktu gitu. Namun untuk S1 ini sendiri memang menjadi tantangan tersendiri gitu, dan itu menjadi suatu
apa ya, ya suatu yang ingin saya capai gitu. Apakah saya mampu gitu untuk mengukur kemampuan saya, apakah saya mampu untuk menyelesaikan studi ini. Dan untuk di sistemnya ini kan karena saya ekstensi, jadi saya harus menambah jumlah mata kuliah atau jumlah SKS mata kuliah yang harus saya penuhi sehingga saya bisa menyandang gelar sarjana. Nah, untuk diploma 3 minimal SKS yang harus ditempuh itu sekitar 108, sedangkan maksimal 120. Nah, untuk S1 itu minimal sekitar 144 dan maksimal 160 SKS. Nah, tapi kita tidak menambahkan itu dari misalnya kemarin saya lulus di 3 itu 118. Nah, 118 itu tinggal sisanya ke 144, tidak seperti itu gitu. Jadi saya harus melakukan konversi dulu. Jadi hasil transkrip dari D3 itu harus dikonversi oleh pihak kampus sehingga yang diakuinya berapa SKS seperti itu. Jadi tidak semuanya diakui. Dan kebetulan waktu itu saya mendapatkan konversian kurang lebih sekitar 95 dan itu berbeda-beda setiap orangnya. Jadi kadang-kadang karena kita semua ketemu semua ATLM atau analis dari banyak tempat ya, dari misalnya Poltekkes Medan, Bengkulu, kemudian Makassar, Maluku, kemudian dari daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur seperti itu. Jadi banyak berkumpul analis dan itu pun berbeda-beda mata kuliah yang dipelajari waktu D3-nya, sehingga kami mendapatkan konversi yang berbeda seperti itu. Jadi ya ada yang 92, ada yang 93 seperti itu. Nah, sehingga itu berimplikasi pada lama kita perkuliahan. Jadi waktu yang harus ditempuh itu kurang lebih, kalau misalnya kemarin 95 SKS yang saya tempuh untuk menuju minimal 144, berarti kan sekitar kurang lebih 49 SKS. Nah, kalau misalnya 49 SKS itu dibagi untuk satu semesternya saya menjalani sekitar 22 SKS, artinya kurang lebih sekitar 2 semester itu baru bisa terselesaikan. Namun kan ada tantangannya nih, kadang-kadang misalnya mahasiswa yang ikut mata kuliah tertentu itu kurang dari 10 orang sehingga tidak dibuka, jadi harus tahun berikutnya ikut. Atau misalnya tantangan lain adalah tidak dibukanya mata kuliah seperti itu, jadi kita harus mengikuti di semester berikutnya. Kemudian juga belum mengulang seperti itu kan, itu jadi ada tantangannya, sehingga kurang lebih untuk menyelesaikan studi ini bisa sampai 2 tahun seperti itu, dengan selesai dengan skripsi dan sebagainya ya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang cukup cepat waktunya, jadi sekitar 1,5 tahun atau 1 tahun sudah bisa menyelesaikan ini. Dan memang inilah yang menjadi tantangannya dibandingkan mungkin dengan alih jenjang atau ekstensi ke D4 itu, yang mana dia lebih cepat, biasanya waktunya kurang lebih sekitar 9 bulan, mungkin kurang dari setahun lah, kurang dari 12 bulan. Ya, alasan ketiga ini yang memang realistis adalah berharap bisa naik gaji. Jadi ya namanya juga harapan ya. Jadi karena kan kalau pekerjaan itu jenis pekerjaan biasanya sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Nah, jadi semenjak saya ikut kuliah ini, nah untuk kuliah ini kan saya kuliahnya kelas karyawan. Jadi kelasnya itu sekitar jam 4 sampai jam 9 malam dari Senin sampai Jumat. Jadi bukan jadi karyawan tapi reguler seperti itu. Jadi tidak tidak hanya dari Sabtu atau Minggu saja, tidak 2 hari seperti itu atau 3 hari. Jadi benar full day. Lalu juga waktu itu sambil paginya sempat bekerja. Jadi dari jam 8 sampai jam sekitar jam 3 atau jam 4 ya, kadang jam 2 juga, lalu lanjutlah untuk kuliah seperti itu. Nah, karena ya mungkin yang namanya juga
waktu itu ya ibaratnya pasaran gaji D3 itu kan sekitar kurang lebih 2,9 juta lah istilahnya, sedangkan taraf perbandingan dengan S1 lumayan agak ada perbedaan yang signifikan seperti itu menurut saya seperti itu. Jadi itulah harapan yang realistis yang ya yang tidak muluk-muluk gitu. Jadi yang memotivasi juga kita untuk melanjutkan ekstensi. Dan mungkin untuk teman-teman, jadi ada teman-teman saya juga yang memang sudah bekerja, jadi sudah memiliki posisi atau jabatan tertentu di tempatnya, itu menjadikan ekstensi ini sebagai untuk meningkatkan karir ke depannya seperti itu. Yaitu terkait alasan ketiga. Dan alasan yang keempat adalah berharap pekerjaan saya itu tidak monoton. Jadi kalau saya kerja di laboratorium sebagai D3 TLM itu kan ya datang dari pagi sampai sore itu misalnya aktivitasnya rutin ya. Rutinitasnya itu misalnya dari mulai persiapan alat, persiapan reagen seperti itu, kemudian membersihkan dulu meja-meja kerja, lalu mempersiapkan sampel seperti itu, lalu hingga running sampel, kemudian beres-beres lagi dan sebagainya, termasuk mengerjakan QC, dan itu kan dilakukan setiap hari. Nah, harapannya mungkin setelah saya lulus S1 itu bisa pekerjaan saya bisa mengalami perbedaan gitu, karena kan kadang-kadang posisi sesuai kualifikasi juga ya. Jadi dulu berpikirnya mungkin kalau S1 biologi ini khususnya dengan konsentrasi biomedik ini dia bisa bekerja di bidang-bidang penelitian seperti itu. Jadi kalau penelitian kan ada kita merencana juga, kemudian juga ada riset seperti itu. Jadi ada merangsang kita untuk meningkatkan minat baca kita gitu. Jadi mungkin nggak bakalan terlalu monoton seperti itu pekerjaannya. Kemudian ini alasan yang kelima, alasan yang terakhir adalah karena waktu itu saya ada lanjut untuk studi lanjut ke S2 seperti itu. Jadi ini alasan kenapa saya juga ingin melanjutkan ekstensi dari D3 ke D4. Nah, kenapa memilihnya alasan saya ke S1. Jadi kenapa saya memilih S1 itu karena di beberapa, jadi waktu setelah saya lulus itu zaman-zamannya masih untuk melanjutkan S2 itu harus dari S1 seperti itu. Jadi untuk yang negeri ya, khususnya di UGM waktu itu, jadi mintanya dari S1, dan juga jika tidak ada kerjasama dengan satu instansi atau universitas tertentu, kadang-kadang susah untuk melakukan studi lanjut ke S2 dari diploma 4 ya. Dan ternyata memang selain dari alasan-alasan itu banyak sekali memang manfaat yang saya dapat. Jadi setelah saya lulus S1 prodi biologi, prodi biomedik ini, ternyata memang banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita masuk di dalam bidang-bidang yang lain gitu di luar analis teknologi atau teknologi laboratorium medik ini. Jadi misalnya kita bisa masuk ke ranah forensik seperti itu karena kita basicnya dari biologi seperti itu kan. Kemudian juga kita bisa masuk ke arah seperti misalnya yang pekerjaan-pekerjaan di luar ini, misalnya asisten asisten laboratorium, tapi misalnya laboratorium di pendidikan seperti itu. Kemudian juga banyak lagi kesempatan-kesempatan yang memungkinkan kita bisa apply di bidang-bidang lainnya. Ya itulah saja, segitu saja mungkin terkait sharing-sharing informasi kenapa alasan saya melanjutkan ekstensi dari D3 ke S1, dari D3 TLM atau D3 analis kesehatan ke S1 biomedik prodi biologi. Jadi, dan ini sebenarnya pernah saya tulis sekitar tahun 2016. Jadi bahkan sebelumnya juga sudah saya tulis ya.
dari tahun-tahun sebelumnya, cuma sudah saya postkan di blogspot di ilab atlm.blogspot.com. Kalian bisa buka itu buka webnya, buka blogspotnya. Di situ juga ada banyak Q&A terkait studi lanjut ini. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga sharing ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, khususnya yang lulusan dari Diploma 3. Jangan khawatir, kalian masih bisa terus maju, bisa terus berkembang. Tingkat pendidikan itu memang bukan menjadi masalah utama untuk kita meraih sukses, tapi tergantung bagaimana kita menginginkan diri kita untuk maju lebih baik. Jadi tetap semangat, semoga apa yang kalian kerjakan tercapai, dan semoga dan membuahkan hasil yang memuaskan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, bisa kalian isi komen di bawah. Dan saya tutup untuk sharing ini dengan salam ATLM.